Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda gak maju biar bapak-bapaknya di belakang. Sini Pak, sini Pak. Agak sini, agak sini. Santri ambil kipas dong. Bro, kipasan bro. Gue yo goblok, aku ngaji karo ngene-ngene kok kaya manten kok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Shollu ala nabi Muhammad. Shollu ala nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammad tanhalu bihil uqadu wa tanfariju wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli wa nafasim bi'adadin kulli ma. Sebelum Gus Miftah lanjutkan, Bapak Ibu yang di situ tolong maskernya dipakai. Semuanya dipakai. Minimal supaya cangkemmu yang merongos tidak kelihatan. Dipakai. Dipakai. Ditutupi. Supaya kalau Bapak Ibu kasihan sama Gus dipakai. Ya. Ababmu bukan untukku. Okay. Satu pertanyaan, Gus Miftah, apakah kiai itu untuk dicontoh? Dijawab, kiai itu untuk dicontoh napa mboten? Harus dicontoh apa enggak? Tidak. Kiai itu tugasnya bukan untuk dicontoh, karena tugasnya kiai itu adalah ngajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Kiai itu yang mau dicontoh apanya? Gantengnya? Sorry, bawaan bayi. Saya sering mengatakan kalau saya pengajian, sorry, ganteng ini membunuhku. Masya Allah matamu, Masya Allah. Tugas kiai itu sebagai warasatul anbiya. Yang namanya warasatul anbiya itu adalah ahli warisnya para nabi. Ahli warisnya para nabi ini bisa kiai, bisa habib. Orang yang mempunyai ilmu ini bisa dari kiai, bisa dari habib, maka namanya ulama.
Ulama itu siapa? Orang yang berilmu. Bisa dari Habib, bisa jadi kiai. Apa bedanya kiai dengan Habib? Bedanya tipis. Habib itu nasab, kiai itu nasib. Karena kalau ngaku-ngaku Habib nggak bisa, harus ada jalur keturunannya dari Sayyidina Hasan dan Husain binti Fatimah, bawahnya Fatimah, atasnya Fatimah sampai Sayyidina Ali, kemudian sampai Rasulullah, Fatimah, Hasan, Husain dan seterusnya. Tapi kalau kiai, mohon maaf, bapaknya kiai, ada nggak jaminan anaknya jadi kiai? Nggak ada. Bapaknya pendekar, ada nggak jaminan anaknya jadi pendekar? Nggak ada jaminan. Tapi bapak ibunya bukan kiai, bukan bunyai. Bisa nggak anaknya jadi kiai? Bisa. Kalau bapak ibunya Habib, anaknya otomatis Habib. Tapi kalau anaknya Habib, orang tuanya nggak Habib, itu tidak mungkin. Nggak mungkin. Lah, warasatul anbiya ini baik kiai maupun Habib, mereka itu tidak maksum. Maksum itu apa? Dijaga dari perbuatan dosa. Kalau Kanjeng Nabi itu maksum. Kalau kamu beda, mesum. Nabi Muhammad itu maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Kalau kiai, kipas angin saja tidak hidup. Oh sabar. Mohon bersabar, ini adalah ujian. Sangel, angel. Tarik sis. Nanti sebelum yang hadir malam hari ini Gus Miftah minta sambutan supaya kalian paham dulu. Kiai itu tidak untuk dicontoh. Sing mau contoh apa nih? Kue nyontoh aku, kamu nyontoh saya nggak bisa. Saya ngaji di klub malam, kamu ikut-ikutan. Halah, berani masuk nggak mau keluar. Nggak mungkin. Hari ini baru populer istilah lonte. Gus Miftah sudah ngaji dengan mereka 20 tahun yang lalu. Usia Gus Miftah baru 19 tahun sudah ketemu mbak-mbak itu. Dan sekalipun di hadapan mereka, saya tidak pernah memanggil mereka londe. Kan gak mungkin saya pengajian para londe rahimakumullah, gak mungkin. Gak mungkin. Kenapa? Karena saya menghormati mereka. Saya gak mungkin memanggil mereka para PSK yang saya cintai, enggak. Bahasa saya di sana apa? Mbak-mbak yang saya hormati. Kenapa mereka saya hormati? Menyisihkan waktu maksiatnya, berhenti sebentar untuk ikut pengajian bersama Gus Miftah. Maka saya menghormati mereka. Saya ngaji di klub malam bersama mbak-mbak Purel, mbak-mbak LC. Kalau saya bilang kadang-kadang guyon soal bahasa lonte, PSK, WTS, atau Purel LC, itu hanya sebatas guyon. Tetapi saya tidak pernah melakopkan, menstigmakan kepada seseorang, nggak pernah. Sama sekali nggak pernah. Kalau saya di klub malam bersama mbak-mbak yang dugem, yang pegang botol itu, apa panggilan saya sama mereka? Wahai mbak-mbak yang saya hormati. Saya nggak pernah manggil mereka wahai para Purel. Apa itu Purel? Perempuan rela diusel-usel. Nggak pernah saya. Sama sekali. Saya di Jakarta di Kolesium, saya masuk ke dalam, ternyata ladies skirtnya itu ada 900 ladies. Wow. Semuanya berpakaian yang luar biasa. Sebenarnya tidak seksi, hanya saltum, salah kostum. Kenapa? Karena mbaknya tingginya 170, pakaiannya hanya 120. Jadi yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Begitu melihat seperti ini, pertanyaan saya, syukur apa alhamdulillah apa innalillah? Itulah alasan kenapa saya pakai kacamata. Untuk apa? Salah. Kenapa kalau saya pengajian sama mereka pakai kacamata? Jelas. Karena kalau pakai kaca lemari berat. Nggak saya pakai. Iki anak alumni Sarkem boy, iki ora ana. Ora, wong ayu-ayune kaya ngene kok. Iki lho, wong wedok lemu-lemu niki ya Allah, gek nguntal apa to yu. Saawak kok weteng kabeh iki lho. Corona kok tambah lemu gitu. Kamu santai saja. Kalau dikatakan dasar lemu, jawaban ra masalah aku lemu mergo mangan sego. Daripada kowe kuru gaweane mangan kanca. Ya. Makanya kalian tuh punya semangat kayak Gus Miftah itu loh. Dulu gemuk,
kurus, gemuk lagi, sekarang kurus lagi. Karena niat. Apa? Ngomong apa kamu? Kurang ngajar tuh, awake Gus Miftah apik apa meneh manuke kurang ngajar tuh. Ajar. Awas loh. Kamu naksir sama aku ya? Sorry, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir bunda. Kan nggak mungkin aku berpindah ke lain hati. Aman bun. Di depan bini. Aduh. Istrinya Gus tuh orang paling sabar sedunia. Kemarin saya dikirimi hari Jumat. Klik. Apa namanya? Tasbihnya bunda yang itu. Bunda itu kalau baca sholawat itu biasanya dikirimin apa? Kemarin malam pas aku Gus Miftah ketemu Pak Sahroni makan malam, tasbih yang dikirim bunda ke Gus itu berapa coba? 22.500 kali membaca sholawat dalam sehari. Ayo, sehari 22.500. Makanya kenapa bunda itu tidak bisa dipoligami? Karena sholawatnya lebih banyak daripada saya. Makanya ibu-ibu kalau pengen suaminya tidak menikah lagi, perbanyaklah membaca sholawat. Harus lebih banyak daripada suamimu. Suamimu baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan istriku mau dipoligami. Al-Fatihah. Kamu sama, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mudah-mudahan suamiku tidak poligami. Al-Fatihah. Pertanyaan saya, yang dikabulkan sama Tuhan yang mana? Dilihat. Lebih banyak siapa sholawatnya? Ibu-ibu mau tahu? Bagaimana cara membedakan madu yang asli sama yang palsu? Gampang. Madu taruh di atas meja, ada semut, palsu, berarti gula. Madu taruh botol, dikocak-kocak masih bisa bergerak, berarti air, palsu. Tapi kalau bapak punya madu, bawa pulang, istrinya marah, asli. Mau dicoba Pak? Mau dicoba? Silakan Pak. Asli. Tapi saya meyakini, orang hebat kayak Pak Sahroni ini, dibalik lelaki hebat pasti ada istri, dibalik lelaki yang kuat pasti ada istri yang hebat, betul? Dan dibalik istri hebat ATM-nya 4, ini malah ini. Konangan matamu, konangan. Bunda itu berobat ke Malaysia kemarin, saya bilang, Bunda berangkat ke Malaysia, berobat, niatnya jangan berobat, niatnya jangan ke rumah sakit, kemana bah, jalan-jalan shopping. Tak kasih ATM, tapi ya itu nggak tak kasih pinnya. Aman. Bunda, cie. Untung pakai masker, kan nggak kelihatan peseknya. Kiai itu tugasnya bukan untuk dicontoh. Kalian nggak bisa nyontoh saya, karena memang tidak untuk dicontoh. Saya ngaji di klub malam, bapak-bapak nggak bisa nyontoh. Saya ngaji di lokalisasi, bapak-bapak nggak bisa nyontoh. Apalagi saya mengislamkan orang, Anda nggak bisa kayak saya. Karena tugasnya kiai itu bukan untuk dicontoh, tapi untuk ngajak umat mencontoh Kanjeng Nabi. Karena paling bagus untuk dicontoh niku sinten? Kanjeng Nabi. Makanya kalau hari ini ribut-ribut, bagaimana? Apakah kita harus mengikuti itu? Enggak harus diikuti. Apakah kita harus sama dengan Habib? Sopo sing kondok? Enggak. Apakah kita harus sama dengan kiai? Enggak. Yang salah siapa Gus? Yang salah bukan Habib, yang salah bukan polisi, yang salah bukan tentara, yang salah bukan kiai, tapi yang salah bakul sate. Kenapa? Yang gerah orangnya nyediki pasti satenya, kan goblok. Sangel-angel. Kira orang pinter raiso ini. Maka apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang bisa dicontoh itu Kanjeng Nabi. Saya ulangi, Kanjeng Nabi. Apakah anak cucunya harus dicontoh? Tidak. Apakah kita boleh berpindah pendapat? Boleh. Tapi jangan pernah meninggalkan rasa hormat kepada orang-orang seperti itu. Tak kasih contoh. Ini. Pak Sahroni siap-siap sambutan. Nah, saya punya sedulur dari Priok. Fotonya ada di situ. Wow, kan. Gantengnya beda tipis sih, cuman beda isi rekening. Tapi kalau ganteng ya ganteng saya lah. Bu, Bapak, ini kalau lihat Kanjeng Nabi, tolong lihat dalam 4 kategori. 4 kategori. Tolong lihat jari saya, jangan lihat akik saya, oke? Pamer matamu ke?
Ana suket lak dipangan lele. Endasku mumet endasmu piye. Aduh, wong kene iki jan. Mau lagumu piye? Mau lagumu selawatan mau piye? Hah? Nah. Piye? Lah ya. Kamu kok nggak semangat belum tak amplopi, po? Kamu itu kesini pengen selawatan karena cinta dengan Kanjeng Nabi apa karena amplop? Jawab aja, jawab aja. Ibu-ibu ini. Kamu itu kesini karena cinta dengan Kanjeng Nabi apa karena amplop? Ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan cangkem setan yang terkutuk. Katanya cinta Kanjeng Nabi. Bu, siapa yang lebih kamu cintai, suamimu apa nabimu? Modar kowe, ayo kowe. Lebih cinta suami apa nabi? Nabi? Lebih cinta nabi apa amplop? Sangel, angel. Pandemi. Lah apa hubungannya pandemi karo amplop? Angel. Oh, kamu minta bansos. Pak Roni, orang Indonesia itu aneh. Ada bantuan pemerintah untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin, betul? Ada bantuan pemerintah untuk UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Maka saya nanti mau usul kepada DPR melalui Pak Roni, tolong sampaikan kepada pemerintah untuk memberikan bantuan kepada orang gila. Ayo. Pertanyaan saya, kira-kira kalian ngaku gila apa enggak? Apa-apa ngaku, apa-apa ngaku. Tarisis. Coba kategorikan Kanjeng Nabi dalam 4 hal supaya tidak salah. Karena malam ini saya niati untuk Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak usah tanya dalil memperingati Maulid Nabi. Pengajian Gus Miftah di Istiqlal itu yang paling rame quote-nya apa? Cukup rokib dan atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Maulid kok rawleh. Bayangkan kalau nggak ada maulid, wah ra iso mangan. 4 hal itu apa saja? Mumpung maulid tak terangke. Muhammad sebagai manusia biasa, 1. Muhammad sebagai orang Arab, 2. Muhammad sebagai nabi dan rasul, 3. Muhammad dalam ibadah khusus, dalam soal ibadah. Kita lihat satu-satu. 1. Muhammad sebagai manusia biasa. Sebagai manusia biasa yang mempunyai sifat luar biasa, Kanjeng Nabi punya kelangenan. Kelangenan itu kalau bahasanya orang Priok, hobi. Hobinya Kanjeng Nabi apa? Makan daging kambing. Kanjeng Nabi itu sangat hobi makan daging kambing. Dan biasanya daging kambing yang dimakan Kanjeng Nabi itu kaki depan bagian kanan. Ternyata setelah dites secara medis, kenapa kaki depan bagian kanan itu paling rendah kolesterol. Tapi yaitu, kalau kamu diundang akikoh nggak usah cerewet. Mohon maaf, ini kaki depan bagian kanan apa bukan? Gajul cangkemmu, garek mbadok kakean takon. Ya nggak usah banyak tanya, kalau mau tanya ya beli sendiri. Ya kan? Kalian kan makan kalau ditraktir. Kanjeng Nabi makan daging kambing hobi. Pertanyaan saya, apakah kita harus sama dengan Kanjeng Nabi konsumsi daging kambing? Jawabannya tidak. Boleh makan kambing, boleh tidak. Saya harus sama dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi makan daging kambing, saya juga harus makan daging kambing. Wah, padahal kamu darah tinggi, otomatis stroke. Ibu-ibu tahu apa penyebab penyakit stroke? Stroke itu diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Lah, stroke. Dan kamu tahu stroke itu penyakit apa?
Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Tolong Bu dicontohkan. Jadi nggak harus sama loh ya. Kanjeng Nabi makan kambing, daging kambing, kita nggak harus makan daging kambing. Makanya hukum dalam Islam Pak soal makanan itu fleksibel. Contoh rokok. Rokok itu orang NU mengatakan makruh, orang Muhammadiyah haram. Tapi orang NU sendiri bisa merubah hukum itu sendiri. Dari makruh menjadi haram. Kapan? Ketika yang rokok ini punya penyakit jantung, haram. Ibu-ibu hamil, haram. Tapi saya luar biasa, saya orang NU sama sekali nggak pernah merokok. Wow. Oh, ibu-ibu kalau cari menantu pilih yang rokok apa tidak? Gus Miftah. Menurut WHO 15% orang meninggal karena merokok. Coba 15% orang meninggal karena merokok. Itu artinya apa? 85% meninggal karena tidak merokok. Dan gara-gara pandemi ini tingkat kemiskinan di Indonesia malah menurun. Subhanallah, keren toh? Gara-gara pandemi ini kemiskinan menurun. Maksudnya apa? Menurun dari bapak kepada anak-anaknya. Kalau di negara sebelah itu 2015 angka kemiskinan 25%. Sekarang tinggal 15%. Kok menurun Gus? Ya, karena yang 10% sudah meninggal dunia. Patennya rampung. Jadi gitu ya, nggak harus sama. Kanjeng Nabi makan daging kambing, kita nggak harus makan daging kambing. Kanjeng Nabi sebagai orang Arab, lah ini sebagai orang Arab Kanjeng Nabi menggunakan jubah. Maka hukum jubah itu ada 2. Kalau melihat Kanjeng Nabi sebagai orang Arab, yaitu pakaian orang Arab. Tetapi karena pakaian jubah itu digunakan oleh Kanjeng Nabi secara terus-menerus, maka dikatakan sebagai pakaian sunnah. Pertanyaan saya, kenapa Kanjeng Nabi di Arab pakai jubah? Karena di sana padang pasir, panas. Makanya pakaiannya agak terbuka. Lah, kalau tinggal di sini, apakah harus menggunakan jubah? Tidak. Kamu pakai jubah boleh, saya Jumatan ini pakai jubah. Di hari-hari biasa saya tidak harus pakai jubah. Pakai jubah boleh, nggak pakai jubah nggak ada masalah. Tapi kamu jangan fanatik. Kanjeng Nabi pakai jubah, saya harus selamanya pakai jubah. Ya apa-apa. Naik kelapa cari degan pakai jubah. Subhanallah. Kelapanya nambah 2. Oh, wow. Gak harus pakai jubah. Saya harus ikut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pakai jubah, saya pakai jubah. Apa pekerjaan kamu? Narik becak. Subhanallah. Narik rem bisa salah. Kenapa? Karena rem becak itu letaknya di bawah sadel. Nah, kalau pakai jubah, karena mandek-mandek. Boleh pakai jubah, boleh tidak. Saya pengen kayak Kanjeng Nabi pakai jubah, saya juga harus pakai jubah. Pekerjaanmu apa? Tukang gali pasir di kali. Wah, tukang ngeduk pasir neng kali nganggo jubah. Subhanallah, little body, silite gatel kelebon wedi. Jadi pengajian gini, jadi nggak harus sama. Maka begitu masuk Jogja boleh pakai baju kayak Pak Roni. Itu namanya baju apa ya bro? Baju Muslim. Oh, boleh. Pakai baju pakai kaos, boleh. Pakai batik, boleh. Boleh pakai sarung, boleh. Boleh pakai katok jin, demit, iblis, setan, boleh nggak salah. Boleh pakai celana kayak Gus Miftah. Ini namanya apa? Kulot matamu, kulot kayak mana kulot. Apa namanya Bu? Kok malah rok? Ini namanya tok rong katok sarung. Dari depan seperti sarung, dari belakang seperti katok. Nah, tak buka ya. 1, 2. Iya, apa-apa. Kayaknya ibu-ibu. Malah adik-adiknya bilang, wow katoknya aja lucu, apalagi isinya. Matane sangel-angel. Yang penting nutup aurat. Ini biar salah paham meneh. Auratnya wong lanang dari mana? Baina surah warubah, antara dengkul dan wudel. Jadi kalau Pak Roni ini datang ke sini cuma pakai sarung tok, begini sampai sini nggak pakai baju sah. Loh beneran bro, gak usah pakai baju sah. Tapi orang gila cie gitu. Karena Islam tidak hanya mengenal etika tapi juga mengenal estetika.
Makanya kenapa harus rapat. Tapi kalau Anda sholat di rumah, sarung ditalikan begini tok, itu pernah Kanjeng Nabi, karena cuma ada satu baju. Gak ada masalah, boleh. Sarungan tok. Kok perempuan auratnya seluruh tubuh, Gus? Lah iya, kalau perempuan kayak laki-laki auratnya bahaya, Jin. Saya pengen perempuan auratnya kayak laki-laki antara udel dan dengkul. Aku mau. Sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Karena perempuan itu beda, makhluk apa ya? Eksotis. Tapi laki-laki harus paham. Ini jarang tak sampaikan. Brur, saya mau tanya, kenapa kok di surga itu dijanjikan bidadari nggak ada bidadara? Ayo. Besok kita masuk surga ada bidadari. Kenapa perempuan nggak dijanjikan bidadara? Itulah hebatnya perempuan, karena perempuan itu jauh lebih ikhlas daripada laki-laki. Jadi dia ibadah tidak perlu diiming-imingi bidadara, tapi dia akan melakukan dengan sepenuh hati. Wong wedok dilawan. Kalau laki-laki karena syahwatnya besar, ibadah saja harus dicarikan iming-iming. Apa iming-imingnya? Kue ibadah yang benar, besok di sana akan ada bidadari. Jumlahnya berapa? 70. Tugasnya apa? Beda-beda. Hari Senin kerimbat, hari Selasa massage, hari Rabu medikur plecur, macam-macam gitu. Kalau perempuan nggak perlu, kenapa? Karena perempuan tuh jauh lebih ikhlas daripada laki-laki. Wih lo, hati-hati wong lanang karo wong wedok. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itu perempuan. Beneran Bun. Perempuan tuh ahli sejarah tak kandani. Sudah 10 tahun punya masalah dengan suami, kelingan meneh. Biasanya jilbabnya kuning muda, biasanya gitu. Ingat-ingat terus. Makanya saya sarankan kepada anak-anak saya santri, besok kalau kamu menikah, tolong menikahlah dengan orang Arab. Wow, keren kalau kamu punya istri Arab. Jadi kalau istrimu marah, wah, 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 kamu baca Shadaqallahul Adzim. Tak tanya, sebelum kita, saya ada teman satu mau syahadat. Tak tanya, supaya cerdas dikit. Inilah kopiahmu. Ampune ya Allah. Kopiah kono cuwilan sempak. Saya mau tanya, songkok ini agama apa budaya? Yang cerdas ya. Makanya boleh nggak Pak Roni nggak pakai kopiah, boleh nggak? Ini agama apa budaya? Budaya. Ini namanya songkok Islam apa songkok nasional? Berarti orang non Islam boleh nggak pakai songkok? Orang Buddha boleh nggak pakai songkok? Nah pertanyaan saya, udeng Bali itu Hindu apa Bali? Bali. Saya dulu pengajian pakai udeng, wah dasar Miftah murtad, goblok. Ayo tak tanya, Blangkon ini budaya apa agama? Budaya. Ini juga budaya. Ahok pakai ini juga boleh, pendeta pakai ini boleh. Ini songkok nasional. Kenapa Gus Miftah nggak pakai songkok, pakai blangkon? Ya men ndas-ndasku dewe. Ya kan? Ambunile jangan. Ini budaya Bapak Ibu. Ya, ini budaya. Saya dulu, kiai kok blangkonan? Lah urusannya apa? Aku beli blangkon duit-duitku dewe. Sing tak wadahi ndas-ndasku dewe. Kok sing cerewet cangkeme tanggane? Tak saya kalikan cerita aku loh. Ini kalau ke Mekah ditanya. Saya umroh Pak Roni. Orang Arab gini. Ta'al kesini. Dia curiga sama saya. Kok ini bentuknya beda dewe lagi? Rambut gondrong yang dipakai nggak jelas. Dia tanya. Mahada. Ini apa? Saya bingung blangkon bahasa Arabnya apa. Akhirnya saya jawab. Hada blangkon. Mahua blangkon. Blangkon itu apa? Inna urroksi. Wadah indas. Akhirnya dia bilang, yang menarik ini. Wah mahada. Ini apa? Ada bom. Apakah ini bom? Waduh, tak bilang. Ainu kak matamu gue ya gue ngono. Ini kalau orang Jawa namanya apa Pak? Mondolan. Maka saya jawab, hada mondolan.
Akhirnya orang Arab kan penasaran, belangkon saya diminta, tak kasih, dicium-cium. Ya mambu goblok. Saya aja gak pernah cium kok aku. Inilah indahnya Indonesia. Anda ke Bali boleh pakai itu, ke Madura ada ikat. Di mana-mana boleh. Ini budaya. Dan Islam tidak, mohon maaf, tidak menentang budaya. Tapi kalau kemudian ada budaya, ada agama, apa yang harus kita lakukan? Prinsip dakwah Gus Miftah membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Selanjutnya apa Gus? Sebelum selanjutnya saya mau mengislamkan orang dulu. Mana yang tadi mau masuk Islam? Disaksikan oleh Pak Wakil Ketua Komisi 3. Sini Mas, minta mic-nya satu. Sini bro. Minta mic-nya dong satu. Sini, Le. Tadi sore nikahin orang, sekarang islamin orang. Lama-lama Gus Miftah? Astagfirullahaladzim. Ya duduk sini Le. Ya. Namanya siapa? Pakai mic. Anton Pak. Duduk aja, santai aja. Lah, namanya Mas? Anton Pak. Anton siapa? Antonius ya Pak. Kompletnya bro. Oh Antonius Royce Otowinarko Pak. Mungkin ngomong apa kumur? Kan Pak ini Pak. Santai-santai. Tarik napas, tatap mata saya. Katakan sempoa. Sempurna. Mas Antonius? Iya, Pak. Antonius Royce Otowinarko Pak. Ya, Antonius. Os. Denger bang. Aku tak linggo bro, ben nyantai kaya kowe. Nah, saya tak ngopi dulu ya. Sing sponsor iki rokok sukun ya. Ger matamu belum. Iki belum diminum ger. Sirik amat lu. Saya tuh seneng bang kalau off air. Kalau off air gini saya seneng karena mulut sama mulut-mulutnya. Kalau di TV kan nggak bisa bang. Ini kopi. Inilah kenapa Gus Miftah selalu minum kopi itu pahit. Karena cowok di mata cewek itu seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula rasanya pahit. Yang disalahkan kopinya apa gulanya? Gulanya. Woblok bikin bikin kopi tanpa gula. Yang salah gula. Begitu bikin kopi kepanisan. Yang disalahkan gulanya apa kopinya? Gulanya bikin kopi kepanisan. Begitu pas ukurannya. Yang dipuji kopinya apa gulanya? Oh, enak tenan kopi ini. Makanya cowok di mata cewek itu seperti gula di dalam kopi. Salah terus. Bukan kamu loh Bun, sumpah bukan kamu. Tapi kalau pejabat kayak Pak Roni ini, DPR itu seperti gula di dalam kopi. Ada rasanya namun tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Oh, cangkem larang sih padanya. Antonius Royce Otowinarko. Iya. Nah, Antonius Royce. Kamu anaknya Pak Amin Rais ya? Oh bukan. Royce Otowinarko. Saya dulu tanya sama wartawan, Gus, Pak Amin Rais itu bisa jadi presiden apa enggak? Susah. Loh, kenapa Gus? Karena presiden Indonesia belakangnya harus O. Soekarno, Soeharto, Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono. Lah Pak Amin Rais itu kalau dikasih oh jelek namanya siapa Gus? Amin Raiso. Loh bener ya? Los rarewel. Paling dibisui pendukung Pak Amin, diancok Miftahnya, Serawas, biasa lah. Saya kalau guru saya yang dihina saya marah, tapi kalau saya yang dihina nggak masalah. Saya selalu mengatakan apa? Ketika ada seseorang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Santai. Antonius Royce Otowinarko. Agama sebelumnya apa bro? Katolik Pak. Katolik ya. Sekarang umurnya berapa? 23 Pak. 23. Kenapa kok tiba-tiba pengen tadi? Kan tadi masuk kamu belum ada niat. Iya Pak. Kenapa kok tiba-tiba? Sebenarnya waktu itu karena saya pernah ikut lomba itu kan Pak. Lomba apa? Lomba buat film pendek gitu. Nah itu mesti tentang Islam. Kita buatnya short movie biasa karena tempat itu mesti minta izin sama mungkin tempatnya gitu loh Pak. Jadi ada kayak baca gitu. Oh, di situ ada banyak penunggu setannya. Jadi ada demit, iblis begini ada ya gitu.
Terus kamu harus baca doa-doa gitu. Ya kan saya disuruh, saya bilang saya nggak bisa Pak soal gitu. Uh-uh. Terus akhirnya teman yang bacain. Oh, kamu nggak baca? Enggak, saya disuruh. Bapak gimana saya suruh baca doa Islam? Saya doa baca agama sini nggak pernah saya lakukan gitu Pak ya. Aduh. Tapi kamu Katolik taat bro? Ya. Atau jangan-jangan gereja kamu gereja negeri? Hah? Maksudnya Sabtu Minggu libur? Tapi ini bener ya, nggak ada paksaan dari Pak Roni ya? Dari nggak ada Pak, nggak ada. Mas Roni ya? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Oh. Tapi niat pengen masuk Islam udah lama? Niat Pak, saya ya sering ngikut Bapak videonya juga sering ngatin. Oh subhanallah itu. Inilah hidayah Bapak Ibu. Saya tadi cerita sama Pak Sahroni, saya seminggu yang lalu mau syuting, itu bintang tamu saya Mas Adi Londo Odading gitu loh. Yang ada tomat dimakan hiu, alah goblok. Kaya hiu kurang gawean. Hiu nguntale tomat sih kok ngendi lah ya ora. Lah dia bawa teman dari Islandia. Namanya Audur Linda. Dia tanya sama saya, Anda itu siapa? Saya bilang saya Ustadz. Dia nggak tahu Ustadz itu apa. Lah akhirnya saya bilang Ustadz is religion teachers, guru agama. Kemudian saya tanya, agama kamu apa? Before I am Christian and now I am atheist. Dulu saya seorang Kristen, sekarang saya ateis. Ateis itu nggak percaya dengan Tuhan. Kenapa kamu nggak percaya dengan Tuhan? Karena memang Tuhan itu nggak ada. God is nothing, Tuhan itu nggak ada. Terus kenapa kamu bilang agama itu fiksi? Ya karena semuanya cuma bualan-bualan katanya. Terus saya ceritakan, ini loh agama Islam. 10 menit langsung dia datang ke tempat saya. Gus, I will to be a muslimah. Tolong tuntun saya baca syahadat. 10 menit ketemu Gus Miftah dapat hidayah. Lah kamu tadi berangkat dari hotel niat nggak sebenarnya mau masuk Islam? Enggak. Belum. Ya, niat Pak. Niat. Enggak niat ngaji apa niat ganti agama? Niat ganti agama udah lama sih. Udah lama ya? Gitu, Pak. Subhanallah. Yaudah kita tuntun. Disaksikan oleh Pak Sahroni dan kawan-kawan. Nggak ada paksaan ya? Nggak ada Pak. Saya nggak maksa kamu dan saya nggak kenal kamu Baik, sebelumnya Pak. ya. Baik Pak. Gitu. Dan aku nggak naksir kamu ya. Waduh. Jangan dong. Jangan Pak. Aku masih normal bro. Apalagi saya juga Pak. Oh, kurang ajar. Nggak ada rotan akar pun jadi kurang ajar tinggi. Jangan dong. Aku tidak sehina itu Ferguson. Yuk, kamu ikuti apa yang aku ucapkan untuk proses masuk Islam. Ya. Yuk. Ini nanti Mas Yudo menghibur jamaah setelah Pak Sahroni pulang. Nah, karena Pak Sahroni buru-buru ini. Ini orang ini cangkemnya lucu banget bro. Ini cangkemnya lucu banget ini. Apalagi kalau nggak punya duit, lucu banget. Yuk, disaksikan sama-sama nggih. Ora sandelok Cak Yudo dhisik. Diikuti. Mas, saya manggilnya Mas Okto aja ya. Mas Okto. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita doakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir qulubahu binuril iman. Ya Allah, berikanlah kepada hatinya cahaya iman ya Allah. Allahumma nawwir qulubahu binuril Islam, berikanlah ke dalam hatinya cahaya Islam ya Allah. Allahumma nawwir qulubahu binuril Quran, berikanlah kepada hatinya cahaya Quran ya Allah. Allahumma nawwir qulubahu binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Berikanlah hidayah di dalam hatinya ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan cahaya matahari kepada bumi ini selama-lamanya ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Mas Oto, orang segini banyak malam hari ini yang paling suci kamu nak.
Karena kata Rasulullah, ketika seorang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, semua dosanya, kesalahannya, kejelekannya, kemaksiatannya diampuni oleh Allah. Bahkan seperti bayi yang baru lahir. Aku hari ini sama kamu lebih suci kamu, dengan Pak Roni lebih suci kamu. Maka doakan kami semua, doakan bangsa Indonesia mudah-mudahan segera keluar dari corona. Amin. Mudah-mudahan bangsa ini tetap rukun. Amin. Mudah-mudahan bangsa ini tetap akur. Amin. Sehingga menjadi bangsa yang bahadatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Ya enggak, pakai hadiah. Selamat ya. Luar biasa. Kawan kita bro, subhanallah. Ya. Di sini nggak apa-apa kok, ini banyak jomblo kok di sini. Oh ada lagi. Ayo sini. Subhanallah. Sini. Depan sini. Yang kecil apa yang besar? Dua-duanya. Ya Allah. Sini dek. Sini sayang. Sini nak. Ini ibu sama anak? Apa mbak sama adik? Sini, masih sini. Pegang ya. Duduk. Namanya siapa? Septianing Sikaswondo. Dari Purworejo. Oh, Purworejo. Ini datang ke sini kapan? Tadi siang. Pengen ketemu Gus Miftah, pengen syahadat. Iya. Ini anaknya? Iya. Agama sebelumnya apa, Nduk? Katolik. Suaminya? Katolik. Tapi sudah pisah apa masih? Masih. Ini suaminya nggak masalah? Kami mau proses. Oh, proses. Berat banget sih berproses. Janda matamu, janda. Tolong hargai perempuan. Berapapun harganya. Kalau bahasa. Jadi nanti nggak ada masalah ya? Insya Allah. Ya. Tapi dari dulu memang Katolik? Dari lahir saya Islam. Terus pindah Katolik gara-gara? Iya. Karena luar biasa. Bener Gus Miftah nggak kenal kamu ya? Nggak maksa kamu ya? Boten. Alhamdulillah. Adiknya namanya siapa sayang? Akim. Akim siapa? Hendrik Joakim Markus Purseran. Aduh, memedas gua ya. Siapa Dok namanya? Hendrik Joakim Markus Purseran. Oh, panggilannya Hakim. Ya. Oke. Nanti kayak Mas Uto macam-macam suratnya pindah agamanya nanti kita buatin ya. Nanti saya kontak-kontak sama Mas Roni juga untuk Mas Uto. Ya, anaknya ikut sendiri-sendiri apa mau bareng-bareng? Mau bareng-bareng? Mau bareng mama? Bareng-bareng aja. Wah, pengen tak cover apa, Cing? Kucing yo ngerti wong ganteng iki lho. Kucing wedok. Kucing bahasa Inggrisnya cat. Kucing kakinya 4. Cat biyen. Dari dulu. Ya, adik mau bareng sama mama, panggilnya mama apa ibu? Mama. Mau bareng sama ibu apa sendiri? Sendiri. Mama. Bareng mama. Niruin Gus Miftah sendiri apa bareng mama? Bareng mama ya, ditiruin Gus Miftah ya. Yuk semuanya saksikan. Alhamdulillah 3 orang berarti malam hari ini. Demi Allah, saya tidak pernah ngajak orang lain untuk pindah agama. Karena bagi saya agama itu tidak ada paksaan. La ikroha fiddin. Tapi kalau ada orang menjemput hidayah, tentunya kita bantu. Makanya kalian yang sudah dapat hidayah istiqomah, ya. Jangan jangan nunggu kematian tidak menunggu kamu istiqomah. Tapi istiqomahlah sambil menunggu kematian. Kenapa istiqomah itu berat? Jelas, karena kalau ringan namanya istirahat. Supaya istiqomah banyak cobaan. Kenapa cobaan kok banyak? Jelas, karena kalau sedikit namanya cobain. Ya, cip-cip, cobain. Ditirukan ya. Bareng deh ya, Mas Hakim ya. Bareng ya. Yuk. Asyhadu. An. La ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya. Bahwa. Tidak ada Tuhan.
tidak ada Tuhan kecuali Allah. kecuali Allah, Dan saya bersaksi dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan untuk adik-adik ini. Allahumma nawwir qulubana binuril iman binuril Qur'an binuri sayyidina Muhammad binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Bunda bawa dompet enggak sayang? Ini adiknya tak kasih hadiah sini sayang. Allah. Ini. Ana sini lagi. Wong yang ganteng jilbabe apa pink iki. Aduh. Untuk beli baju ya, baju muslim ya. Ya. Salim. Doain Gus Miftah ya. Ya Allah, mudah-mudahan Gus Miftah tidak menikah lagi ya Allah, ada ya. Bunda. Ngel. Alhamdulillah malam hari ini luar biasa. Sebelum saya lanjutkan, saya minta sahabat saya yang jauh-jauh dari Priok yang gambarnya ada di situ, selamat datang Bapak Ahmad Sahroni. Beliau Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem, sekaligus Presiden Ferrari Indonesia. Wow. Presiden McLaren Indonesia. Jajal. Saya pernah ke Jakarta, dijemput sama Mas Roni, turun dari Bandara Halim, dijemput